Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2401 Diam-diam menghindari formasi abadi. Teman kecil Chu Feng, aku benar-benar minta maaf. Aku, junior klan surgawi Kong, tidak begitu mengerti aturannya. Itu karena aku tidak bisa mendisiplinkanmu. Kong Shunlian berjalan ke arah Chu Feng dan ingin untuk meminta maaf kepada Chu Feng secara langsung. Namun, sebelum Kong Shunlian selesai berbicara, Chu Feng berkata sambil tersenyum, "Senior, kamu terlalu sopan. Ini masalah sepele." Aku, Chu Feng, tidak mengambil hati. Aku harap senior tidak memikirkannya lagi. Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar memiliki pikiran yang luas, dan aku mengagumimu. Kong Shunlian mengepalkan tinjunya pada Chu Feng. Dia tidak hanya mengatakan kekagumannya dengan santai, dia bisa tahu dari keterampilan pengamatannya bahwa Chu Feng tidak menanggapi masalah ini dengan serius. Perhatikan baik-baik. Namun, sangat sulit bagi orang-orang dari generasi yang lebih tua untuk bersikap murah hati meskipun diperlakukan sebagai tamu terhormat. Belum lagi Chu Feng masih junior. Senior, Chu Feng baru-baru ini menyadari bahwa dia ingin berlatih dalam pengasingan di klan surgawi Kong untuk jangka waktu tertentu. Mungkinkah? Tanya Chu Feng. Teman kecil Chu Feng ingin mundur ke sini karena kepercayaannya pada klan surgawi Kong kita. Ini tentu saja tidak masalah. Teman kecil Chu Feng, jangan khawatir. Kamu bisa mundur ke sini dengan tenang. Orang-orang dari klan surgawi Kong, atau orang luar, tidak ada yang akan mengganggumu lagi, kata Kong Shunlian. Terima kasih, senior. Chu Feng menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Setelah itu, Chu Feng mengobrol dengan Kong Shunlian sebentar, dan setelah Kong Shunlian dan yang lainnya pergi, bagian dalam dan luar istana menjadi sangat sunyi. Haha, ini benar-benar sangat mengasyikkan hari ini. Pria bernama Kong Ruozeng pasti tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menderita kerugian sebesar itu di wilayahnya. Hahaha. Menyenangkan, sangat menyenangkan. Saya benar-benar ingin melihat seperti apa dia akan terlihat ketika dia mengalami apa yang disebut penyiksaan obat. Pada saat ini, Wang Qiang tersenyum bahagia. Tapi segera, Wang Qiang berkata lagi, ini hanya aku melihat bahwa ketika Kong Ruozeng pergi dan melihat kembali padamu, matanya penuh kebencian. Aku khawatir itu dia tidak akan melepaskannya. Itu hanya pria sembrono yang tidak punya otak yang telah lama dimanjakan dan tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Tidak perlu khawatir tentang orang seperti ini. Itu ayahnya. Kita harus menjadi hati-hati, tetapi di dalam klan surgawi Kong, mereka mungkin juga kami tidak berani bergerak lagi, jadi setidaknya ketika kami di sini, kami dapat merasa nyaman untuk sementara, kata Chu Feng. Lalu, apakah kita? Kata Wang Qiang. Seperti yang Anda bayangkan, selanjutnya, kami akan menyelesaikan formasi besar kami dengan ketenangan pikiran, kata Chu Feng. Dan ketika dia selesai berbicara, sudut mulut Chu Feng mengangkat senyum antisipasi yang telah lama hilang. Apa yang dia nantikan bukan hanya harta itu, tapi juga formasi hebat itu. Bagaimanapun, formasi hebat itu adalah formasi yang paling sulit dan paling kuat yang telah ditantang Chu Feng sejak dia menjadi spiritualis dunia. Bahkan dalam pandangan Chu Feng, itu adalah orang yang melampaui batas kultivasinya. Lagi pula, formasi itu bahkan bisa dihindari oleh makhluk abadi sejati. Segera, klan surgawi Kong merilis berita retret Chu Feng dan Wang Qiang. Setelah Chu Feng dan Wang Qiang mengumumkan untuk mundur, meskipun masih ada orang yang datang berkunjung, mereka semua ditolak oleh Kong Shun. Tetapi orang-orang yang berkunjung itu tidak ingin melakukan perjalanan dengan sia-sia. Orang-orang dengan status bangsawan tinggal langsung di klan surgawi Kong sebagai tamu. Orang-orang dengan identitas yang sedikit lebih rendah yang tidak memenuhi syarat
untuk dijadikan tamu oleh klan surgawi Kong menunggu di luar klan surgawi Kong, menunggu berita keluarnya Chu Feng. Tiba-tiba, sejumlah besar orang berkumpul di luar klan surgawi Kong, yang merupakan pemandangan yang jarang terlihat. Tetapi jika dipikir-pikir, orang-orang yang berkumpul di sini bukan untuk nama klan surgawi Kong, tetapi untuk dua junior muda. Orang tidak bisa tidak merasakan bahwa pengaruh Chu Feng dan Wang Qiang benar-benar luar biasa. Sebelum itu, satu-satunya junior yang bisa mendapatkan begitu banyak senior untuk mengunjunginya adalah jenius tiada tara, Tuan Liming. Adapun Chu Feng dan Wang Qiang, setelah bisa berkonsentrasi mengatur formasi, kecepatan formasi memang meningkat pesat. Hanya saja formasi ini sangat kuat bahkan bisa menyembunyikan persepsi keabadian yang sebenarnya, dan semakin kuat formasi tersebut, semakin besar harga yang harus dibayar. Oleh karena itu, bahkan Chu Feng dan Wang Qiang menghabiskan beberapa hari usaha setelah menyiapkan formasi. Tapi untungnya, mereka akhirnya selesai. Pada saat ini, di telapak tangan Chu Feng, ada dua tubuh cahaya keemasan yang mengambang. Itu seperti dua bintang, meskipun ukurannya kecil, tetapi mengandung energi yang tak terukur. Dan ini adalah hasil kerjasama Chu Feng dan Wang Qiang selama beberapa hari dan malam untuk bersembunyi di formasi penghindaran abadi. Seperti namanya, formasi ini diperdalam, bahkan jika Anda berjalan di depan peri sungguhan, pihak lain tidak akan menyadarinya. Hanya dua hal kecil seperti itu, kami butuh waktu lama. Melihat dua benda di tangan Chu Feng, Wang Qiang juga menghela nafas berulang kali. Lagi pula, ini adalah formasi yang bahkan bisa dihindari oleh makhluk abadi sejati, jadi secara alami akan memakan waktu lebih lama, kata Chu Feng. Kalau begitu katakan padaku, jika kita menjual dua barang ini, apakah kita akan menjualnya dengan harga tinggi? Wang Qiang bertanya sambil tersenyum. Itu wajar, tapi kita tidak punya apa-apa untuk mendukungnya. Saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Lagi pula, efek dari formasi ini benar-benar di luar imajinasi, kata Chu Feng. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka bodoh dan bodoh. Jika tembus pandang ini dan menghindari formasi abadi, mereka semua berpikir itu tidak mungkin. Mereka adalah keturunan Grandmaster Kai Hong, dan mereka telah memperoleh banyak formasi kuat dari Grandmaster Kai Hong. Dan salah satu formasi disebut formasi pemakaman abadi. Seperti namanya, jika formasi pemakaman abadi didirikan, bahkan makhluk abadi yang sebenarnya akan mati jika mereka masuk ke dalamnya. Kekuatannya sangat kuat. Formasi pemakaman abadi terlalu sulit, tetapi untuk spiritualis dunia jubah abadi tanda ular, mungkin sangat sulit untuk mengaturnya, dan waktu yang diperlukan tidak dapat diukur. Bahkan jika itu bisa berhasil, kekuatannya akan menjadi terbatas, kata Chu Feng. Kami bertiga bekerja sama, saya pikir itu harus berhasil. Tidak menghormati kita bertiga lagi. Benar. Ketika saatnya tiba, mari kita lihat siapa yang akan berani membuat wajah kita. Wang Qiang berkata dengan wajah marah, jelas dia masih ingat adegan dibuat sesuatu. Sulit baginya. Di alam biasa 100 penyempurnaan, hanya ada sedikit master roh dunia jubah abadi, tetapi mereka bukannya tanpa itu. Namun, tidak ada yang bisa membentuk formasi besar yang mampu memenggal kepala abadi sejati kecuali Jin He Zhenxian. Jika kita benar-benar dapat mengatur formasi pemakaman abadi, itu pasti akan mengejutkan dunia, kata Chu Feng. Seberapa kuat Golden Crown True Immortal? Bisakah Anda mengatur formasi Burial Immortal? Tanya Wang Qiang. Saya pikir dia tak terduga. Kekuatannya tidak sebanding dengan 4 kekuatan kelas 1, tapi tegasnya, dia bukan dari alam biasa 100 penyempurnaan, kata Chu Feng. Meskipun itu hanya hubungan sepihak, dia percaya bahwa True Immortal Jin He memiliki kemampuan yang hebat.
Bahkan Chu Feng merasa bahwa kultivasi immortal Jinhe mungkin tidak sesederhana yang benar-benar abadi. Lagi pula, nama True Immortal Jinhe adalah hanya diberikan kepadanya oleh orang luar dan dia tidak memulainya sendiri. Tentu saja, dalam pandangan Chu Feng, biksu tua dengan pakaian biasa itu juga harus bisa mengatur formasi seperti formasi pemakaman abadi, atau bahkan formasi yang lebih kuat daripada formasi pemakaman abadi. Namun, tidak peduli apakah itu Golden Crown True Immortal atau biksu biasa, bahkan jika mereka dapat mengatur formasi semacam itu, mereka seharusnya tidak dapat mengaturnya. Bagaimanapun, kultivasi mereka sudah sangat kuat sehingga mereka tidak perlu formasi sama sekali, hanya mengandalkan kultivasi mereka sudah cukup bunuh yang abadi yang sebenarnya. Namun, melihat formasi pemintalan di tangannya, Chu Feng masih bersemangat. Siapa yang memberitahunya bahwa dia bukan orang kuat abadi sejati, tetapi dia masih hanya orang lemah dengan basis kultivasi setengah leluhur. Ada apa? Apa yang kamu lakukan menatap formasi ini? Tiba-tiba, suara Nyonya Ratu terdengar. Egi, sebelum ini, aku benar-benar tidak menyangka bisa mengatur formasi yang begitu kuat. Aku hanya setengah leluhur, tapi aku bisa lolos dari induksi peri sungguhan. Tampaknya kekuatan dunia spiritis benar-benar kuat. Sangat kuat, kata Chu Feng pada Egi. Tentu saja seorang spiritualis dunia sangat kuat. Setiap orang bisa menjadi seorang seniman bela diri, tetapi tidak semua orang bisa menjadi seorang spiritualis dunia. Seorang spiritualis dunia seharusnya lebih kuat dari seorang seniman bela diri. Alammu terlalu rendah, dan formasi yang telah kamu pelajari terlalu lemah. Tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas, dari apa yang aku dengar, kekuatan spiritualis dunia sangat kuat. Kuat, selama cukup waktu diberikan bagi spiritualis dunia tidak akan takut bahkan jika dia menghadapi master seni bela diri yang jauh lebih kuat darinya. Anda, tidak peduli berapa banyak yang saya katakan, Anda mungkin tidak dapat mengerti, tetapi Anda hanya perlu memikirkan ibumu, dan Anda harus dapat memahami kekuatan seorang spiritualis dunia yang kuat, kata Nyonya Ratu. Ibuku. Hati Chu Feng tergerak. Menurut apa yang dikatakan Sue Ji, ibunya mampu menghancurkan dunia roh syura dan secara paksa merebut roh dunia dari dunia roh syura. Adapun di mana dunia roh syura berada, itu adalah dunia roh terkuat di antara 7 dunia roh, dan roh dunia di dalamnya bahkan lebih kuat. Karena itu menonjolkan kekuatan ibunya. Bab 2402 Perubahan. Tapi tiba-tiba, kepalan tangan Chu Feng terkepal. Meskipun ibunya sangat kuat, ini adalah sesuatu yang tidak pernah diragukan oleh Chu Feng, tetapi Chu Feng tidak akan pernah melupakan tatapan tajam ayahnya ketika dia bertanya tentang ibunya. Tatapan itu mengungkapkan sebuah pesan, yaitu, ibu Chu Feng mungkin dalam masalah sekarang. Namun, ibunya sudah sekuat itu, jadi keberadaan kuat macam apa yang bisa membuat ibunya dalam masalah? Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana jika dia menemukan ibunya? Lemah. Dia benar-benar terlalu lemah sekarang, memikirkan hal ini, keinginan Chu Feng untuk menjadi lebih kuat menjadi mendesak lagi. Aku pergi sekarang, kata Chu Feng. Ini sangat mendesak. Wang Qiang sangat terkejut, dan kemudian membujuk, kamu baru saja selesai mengatur formasi, dan tubuhmu masih sangat lemah. Jika kamu pergi sekarang, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Kata Chu Feng. Itu dia, ayo pergi sekarang, kata Wang Qiang. Saudaraku, aku khawatir aku akan pergi sendiri, kata Chu Feng. Kenapa? Wang Qiang bingung. Formasi ini hanya cukup untukku sendiri, kata Chu Feng sambil melihat formasi di tangannya. Bukankah keduanya? Tadi, kamu dan aku kebetulan berjalan bersama, kata Wang Qiang. Saudaraku,
Tidak bisakah kamu melihat bahwa meskipun kita telah mengatur formasi ini, durasinya sangat singkat? Tanya Chu Feng. Ini aku benar-benar tidak memperhatikan. Wang Qiang juga mulai melihatnya sambil berbicara, dan baru setelah melihatnya dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Chu Feng benar, meskipun formasi mereka kental. Menjadi 2, artinya bisa digunakan oleh 2 orang, tetapi durasinya sangat tidak lama. Dengan kata lain, untuk mengunjungi harta karun kali ini, Anda hanya bisa pergi sendiri, gunakan sekali saat Anda pergi, dan gunakan sekali saat Anda keluar, jika tidak maka tidak akan berhasil. Saudaraku, kamu pergi sendiri, aku benar-benar tidak khawatir, kalau tidak mari kita atur formasi lain. Kata Wang Qiang. Saya khawatir sudah terlambat. Kakak, Anda harus tetap di sini. Jika sesuatu benar-benar terjadi, Anda dapat membantu saya memblokirnya, kata Chu Feng. Apa yang akan terjadi? Wang Qiang bertanya. Jangan takut 10.000 untuk berjaga-jaga. Jangan lupa bahwa kita memiliki konflik nyata dengan klan surgawi Kong sebelumnya. Meski kemungkinannya sangat kecil, tidak bisa dikesampingkan 100%. Mereka pasti tidak akan terlihat masalah. Yang paling penting adalah karena ada penjaga di sana, bahkan jika itu bukan area terlarang, itu seharusnya bukan tempat biasa. Saya tidak yakin apakah saya akan memicu beberapa mekanisme atau induksi ketika saya masukkan. Jika saya memicu sesuatu, apa yang harus mereka lakukan jika mereka menemukan seseorang masuk dan mencurigai kita? Kata Chu Feng. Aku mengerti ketika kamu mengatakan itu, baiklah, aku akan tinggal, kata Wang Qiang. Saudaraku, mungkin lebih berbahaya untuk tinggal di sini. Ingatlah bahwa jika kamu bisa, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Chu Feng menepuk pundak Wang Qiang dan berkata, jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya, kamu jangan khawatir, Wang Qiang tersenyum dengan mulut terbuka lebar. Aku benar-benar lega kamu melakukan sesuatu. Chu Feng juga tersenyum penuh arti. Setelah membuat keputusan, Chu Feng mengeluarkan kotak khusus, dia menyingkirkan salah satu dari 2 bola cahaya formasi, dan dia meremas yang lain, dan bola cahaya formasi itu hancur dan berubah menjadi sepotong halus, dan akhirnya melekat pada Chu tubuh Feng. Saat berikutnya, Chu Feng menghilang, tidak hanya orangnya yang menghilang, tetapi juga nafasnya benar-benar menghilang. Tiba-tiba, mata Wang Qiang menjadi semakin cerah, menatap mata dengan hati-hati, memindai ke atas dan ke bawah. Aku akan menghapusnya, sungguh aku benar-benar tidak bisa melihat apa-apa, formasi ini masih sangat menakjubkan, kata Wang Qiang dengan penuh semangat, karena dia tahu bahwa Chu Feng berdiri di depannya. Jadi dia sengaja menggunakannya dengan kuat, dia ingin mengetahui kekurangan dengan metode observasinya, tapi hasilnya jelas, dan juga sulit baginya untuk menemukan Chu Feng dengan metode observasi yang dia gunakan. Formasi ini benar-benar berfungsi, saudara, maka saya akan berangkat. Chu Feng juga tersenyum puas, dan setelah mengatakan ini, dia langsung pergi ke gerbang. Dia tidak membuka pintu, karena formasi ini memiliki efek lain, yaitu dapat menembus dinding, bahkan jika itu adalah dinding dengan formasi, selama kekuatan formasi berada di bawah formasi ini, Chu Feng dapat masih melewati. Dan Chu Feng dan Wang Qiang bekerja sama untuk mengatur formasi, hasil dari kerja keras selama berhari-hari, jelas bukan seorang vegetarian, jadi kekuatan formasi dari formasi Chu Feng sangat kuat, kecuali itu adalah formasi dari spiritualis dunia jubah peri tingkat naga kalau tidak. Saya khawatir tidak ada formasi yang dapat memblokir Chu Feng. Chu Feng pergi dari sini dan berlari dengan liar, pada saat ini dia tidak bisa menggunakan kekuatan, dan dia tidak bisa menggunakan teknik formasi, jadi dia bahkan tidak bisa terbang di udara. Tapi durasi ini formasi terbatas,
dan dia harus dalam formasi sebelum habis masuki tempat yang ingin dia masuki, jadi satu-satunya pilihan adalah berlari dengan liar. Pada saat ini, Chu Feng seperti orang yang telah kehilangan kultivasinya, tetapi bagaimanapun, dia adalah setengah leluhur yang kuat, dan tubuh setengah leluhur yang kuat sudah sangat tirani, jadi Chu Feng tidak orang biasa secara alami, kecepatannya juga sangat cepat. Chu Feng berlari dengan liar sepanjang jalan. Pada awalnya, ketika dia melihat orang-orang dari klan Surgawi Kong, dia merasa sedikit gugup, tetapi setelah dia yakin bahwa pihak lain benar-benar tidak dapat melihatnya, dia perlahan-lahan santai. Di klan Surgawi Kong, hampir semua bangunan memiliki penghalang, dan beberapa gerbang dijaga oleh penjaga, dan penghalang itu bahkan lebih penting. Namun, bahkan jika klan Surgawi Kong dapat mengundang spiritualis dunia jubah abadi untuk mengatur penghalang ini bagi mereka, mereka tidak dapat menghentikan Chu Feng. Dengan cara ini, Chu Feng melakukan perjalanan tanpa hambatan, mengabaikan semua orang dan semua rintangan, dan akhirnya berhasil tiba di area yang ingin dia masuki. Itu adalah gunung besar, terhalang ke segala arah, dan di gunung besar ini, tidak hanya tidak ada seorang pun, bahkan tidak ada satupun monster, demikian pula tidak ada pohon yang menjulang tinggi, dan bunga serta tanaman aneh. Semuanya di sini sangat biasa, seolah-olah Chu Feng kembali ke daratan 9 provinsi, kembali ke Qingzhou, dan kembali ke magang yang relatif biasa itu. Namun, Chu Feng tidak berani ceroboh, dia bisa merasakan bahwa gunung yang tampaknya biasa ini sama sekali tidak biasa. Namun, Chu Feng tidak tahu bahwa di dalam area terlarang klan Surgawi Kong ada sebuah pagoda kuno, dan di dalam pagoda kuno ini ada sebuah formasi. Dan saat dia melangkah ke gunung, formasi itu mengalami perubahan yang aneh. Bab 2403 Area Terlarang Paling Berbahaya. Formasi ini berada di tengah pagoda kuno, dikelilingi oleh 18 lelaki tua yang duduk bersila. Di antara 18 tetua ini, 17 adalah puncak setengah leluhur, dan banyak dari mereka adalah spiritualis dunia. Dan wanita terakhir dengan rambut putih, mengenakan jubah putih dan wajah keriput memiliki aura tetua Kong Shunlian, dia benar-benar abadi. Orang ini adalah Kong Yuehua, salah satu tetua tertinggi di klan Surgawi Kong. Formasi berubah, dan semua tetua yang hadir, termasuk Kong Yuehua, tiba-tiba membuka mata mereka. Melihat perubahan yang dihasilkan oleh formasi, ekspresi semua orang berubah, dan kemudian mereka memfokuskan pandangan mereka pada Kong Yuehua. Tuan tertinggi penatua, seseorang telah menembus Gunung Kemalangan. Semua penatua berkata serempak. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku juga bisa melihatnya. Dibandingkan dengan orang lain, Kong Yuehua cukup tenang. Lalu penatua, apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Panggil patriark dan semua pejabat senior klan, kata Kong Yuehua. Aku patuh. Setelah Kong Yuehua mengucapkan kata-kata ini, 17 tetua tertinggi segera meninggalkan pagoda kuno dan terbang ke segala arah. Pada saat ini, Kong Yuehua adalah satu-satunya yang tersisa di pagoda kuno, matanya menjadi lebih tajam saat melihat formasi yang terus berubah. Pada saat ini, Chu Feng masih di gunung, berlari dengan liar di sepanjang rute dalam pikirannya, dia tidak berani berhenti, karena dia tahu bahwa formasinya tidak akan bertahan lama, dan dia harus melakukannya sebelum formasi ini menghilang, masuki tempat yang ingin dia masuki. Namun di sepanjang jalan, Chu Feng menjadi semakin yakin bahwa peta yang ditinggalkan oleh Master Kai Hong adalah benar. Karena di gunung yang tampaknya biasa ini, ada banyak formasi pembunuhan yang tersembunyi. Formasi pembunuhan itu tidak akan berpengaruh pada hewan kecil biasa, tetapi jika seorang seniman bela diri mendekat, mereka akan meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan, beberapa formasi pembunuhan sangat rahasia, dan bahkan Chu Feng baru menyadari keberadaan formasi pembunuhan nanti. Untungnya, dengan peta di benaknya,
Chu Feng menghindari formasi pembunuhan itu dengan mengikuti rute peta di benaknya. Jika tidak, bahkan jika Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah abadi tanda ular dan memiliki metode pengamatan mata surgawi, mungkin sulit baginya untuk menghindari formasi pembunuhan di sini. Gunung yang luas ini hanyalah medan pembunuhan yang luas, dan ada kekuatan penghancur tersembunyi yang tidak dapat dilawan oleh Chu Feng di mana-mana. Namun, meskipun formasi pembunuhan ini telah dihindari, Chu Feng mengerutkan kening, memikirkan sesuatu. Egi, ada yang salah. Tiba-tiba, Chu Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Ada apa? Ada apa? Tanya Nyonya Ratunya. Aku merasa bahwa gunung ini tidak hanya tertutup rapat dengan formasi pembunuh, tetapi juga tampaknya menyembunyikan formasi induksi yang sangat kuat. Aku mungkin telah ditemukan, kata Chu Feng. Ah, lalu apa yang harus kita lakukan? Mereka tidak akan datang untuk menangkapmu, kan? Apakah sudah terlambat untuk mundur sekarang? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, ratu-ratu juga panik. Lagi pula, ini bukan tempat lain, tetapi salah satu kekuatan terkuat di alam biasa 100 pemurnian, klan Surgawi Kong. Ada terlalu banyak master di sini, bahkan yang abadi, dan bahkan ada lebih banyak orang yang dapat melenyapkan Chu Feng. Jika dikatakan bahwa Chu Feng benar-benar hanya di sini sebagai tamu, klan Surgawi Kong tidak akan berani melakukan apapun pada Chu Feng karena tekanan eksternal. Tetapi ketika mereka datang ke sini lebih awal, Egi dan Chu Feng tiba-tiba menemukan bahwa meskipun tempat ini bukan tempat terlarang seperti yang diumumkan ke dunia luar, penjaganya sangat ketat dan mereka semua dijaga oleh setengah leluhur teratas, bahkan formasi yang menghalangi di sini sangat kuat. Jika bukan karena formasi kuat Chu Feng sendiri, bahkan jika tidak ada yang memblokirnya, akan sulit untuk masuk ke sini. Terlihat dari hal ini bahwa ada sesuatu yang rumit yang disembunyikan di sini, meskipun dinyatakan sebagai area terlarang di permukaan, sangat mungkin telah ditetapkan sebagai area terlarang oleh klan Surgawi Kong. Orang luar tidak diperbolehkan masuk ke tempat seperti ini. Jika Chu Feng masuk ke tempat ini dan kebetulan tertangkap oleh orang-orang dari klan Surgawi Kong, maka Chu Feng akan berada dalam masalah besar. Sejak aku masuk, aku tidak bisa keluar tanpa mendapatkan apapun. Chu Feng tidak berniat untuk berbalik, tetapi terus maju dengan cepat. Oke, ayo bertarung. Melihat bahwa Chu Feng bersikeras untuk bergerak maju, Nyonya Ratu tidak hanya tidak menghalangi dia, tetapi dia juga menjadi bersemangat. Dibandingkan dengan mundur, dia sebenarnya lebih suka maju dengan berani. Terlebih lagi, sekarang dia telah ditemukan, bahkan jika dia kembali, akan sulit untuk melarikan diri, jadi lebih baik bertarung. Dan setelah bergegas, Chu Feng datang ke kaki gunung dan berhenti. Itu di sini, kata Chu Feng. Ini dia. Nyonya Ratu agak terkejut. Jika petanya benar, maka ini adalah pintu masuknya. Tetapi untuk membuka pintu masuk ini, saya perlu meluangkan waktu. Saya tidak tahu apakah akan ada waktu, kata Chu Feng. Apakah sudah terlambat atau tidak? Kamu harus mencobanya, lakukan, jangan ragu, kata Nyonya Ratu. Apa yang dipikirkan Egi adalah apa yang aku pikirkan. Chu Feng tersenyum ringan dan kemudian mulai mengatur formasi. Ini adalah formasi retakan yang kompleks dan juga formasi yang diwarisi oleh Master Kai Hong menurut peta. Hanya formasi retakan ini yang dapat membuka pintu masuk dan memungkinkan Chu Feng memasuki harta karun. Sementara Chu Feng berusaha keras untuk membuka pintu masuk itu dan memasuki harta karun itu, beberapa master sudah berkumpul di pagoda kuno itu. Orang-orang ini semuanya adalah master di klan Surgawi Kong, dan bahkan ada 3 yang abadi. Salah satunya adalah Kong Yuehua, dan yang lainnya adalah Kong Shunlian. Adapun lelaki tua berwajah hitam terakhir, dia memiliki identitas yang sama dengan Kong Yuehua dan Kong Shunlian. Mereka berdua adalah penatua tertinggi klan Surgawi Kong,
dan miliknya nama, ini disebut Kong Moyu. Tuan Patriark, sungguh kebetulan untuk keluar saat ini. Kong Yuehua menghela nafas. Dia baru saja mendapat kabar bahwa Patriark klan Surgawi Kong baru saja keluar untuk beberapa hal penting, dan beberapa sesepuh tertinggi masih mengasingkan diri. Sekarang di klan Surgawi Kong, hanya mereka yang dapat membuat keputusan. Bahkan jika Patriark datang ke sini, situasinya masih sama. Salah satu tempat terlarang terpenting klan Surgawi Kong kita, Gunung Kemalangan, telah diserbu, kata tetua Kong Moyu. Mengapa kamu yakin itu adalah invasi orang luar? Kong Shunlian bertanya. Orang-orang di klan Surgawi Kong saya tahu di mana Gunung Kemalangan itu. Tidak ada yang akan masuk, dan mereka tidak berani masuk. Tapi saya baru saja memeriksa catatannya. Orang-orang di klan Surgawi Kong saya, kecuali mereka yang keluar, hampir mereka semua ada di sana, jadi itu hanya bisa dilakukan oleh orang luar, kata Kong Moyu. Tuan Penatua, maka saya akan segera mengirim seseorang ke Gunung Kemalangan untuk menangkap penyusup itu, kata seorang lelaki kuat di puncak setengah leluhur. Bajingan, apa itu gunung kesialan? Jika kamu membawa orang masuk, apa bedanya mengirim mereka ke kematian? Kong Moyu meraung marah. Saat berikutnya, puncak setengah leluhur itu menundukkan kepalanya karena malu. Bukan hanya dia, tetapi semua master yang hadir di klan Surgawi Kong sekarang diam. Gunung Kemalangan, ini adalah tempat yang tidak pernah berani dimasuki oleh anggota klan Surgawi Kong. Dapat dikatakan bahwa Gunung Kemalangan bukan hanya tempat terlarang, tetapi juga tempat terlarang paling berbahaya di klan Surgawi Kong. Bab 2404 Warisan Leluhur. Gunung Kemalangan adalah area terlarang yang diciptakan oleh sosok heroik dari klan Surgawi Kong. Orang ini adalah orang penting yang mendorong klan Surgawi Kong ke tahta kekuatan kelas 1. Tidak hanya dia kuat dalam pertempuran, tetapi dia juga seorang spiritualis dunia jubah abadi tingkat naga. Dapat dikatakan bahwa tanpa dia, klan Surgawi Kong tidak akan berada di tempat mereka saat ini. Ketika dia masih hidup, dia adalah salah satu eksistensi paling mengagumkan di zaman itu. Meskipun dia sebenarnya bukan leluhur klan Surgawi Kong terlahir kembali di tangannya, jadi klan Surgawi Kong menghormatinya sebagai leluhur klan Surgawi Kong. Apalagi, dia diakui oleh klan Surgawi Kong sebagai leluhur terhebat dalam sejarah klan Surgawi Kong. Dan leluhur keluarga Kong ini memiliki kesulitan dan peluang yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya. Dia mewariskan harta dan keterampilan yang dia peroleh, dan ini memungkinkan klan Surgawi Kong memiliki kecemerlangan yang berlanjut hingga hari ini. Namun, leluhur keluarga Kong tidak mewariskan semua yang diperolehnya dalam hidupnya, ia masih menyisakan sebagian kecil. Bagian kecil itu disembunyikan di gunung kesialan olehnya. Selain itu, dia membuat formasi besar di pegunungan kesialan. Dia mengatakan bahwa hanya anggota klan Surgawi Kong yang paling menonjol yang dapat memperoleh semua warisannya, dan hanya mereka yang telah memperoleh semua warisannya yang merupakan keturunan yang dia akui. Hanya karena kalimat ini, banyak orang berbakat dan brilian dari klan Surgawi Kong telah melangkah ke Gunung Kemalangan. Namun hasilnya tragis, hanya karena ingin mendapatkan semua warisan leluhur keluarga Kong, hanya untuk menjadi keturunan yang diakuinya. Banyak jenius dari keluarga Kong yang bisa melintasi dunia fana dan menjadi generasi arogansi. Semua jatuh ke tanah di pegunungan kesedihan. Kemudian, untuk mencegah tragedi terjadi berulang kali, kepala klan Surgawi Kong saat itu, setelah berdiskusi dengan tetua tertinggi, memutuskan untuk menyegel Gunung Kesedihan sebagai area terlarang. Kecuali, di antara klan Surgawi Kong, dapat muncul seseorang yang basis kultivasinya berada di alam abadi sejati, dan yang teknik formasinya berada di tingkat tanda naga spiritual jubah dunia spiritualis dunia, jika tidak ada yang diizinkan masuk Gunung Kesialan. Karena hanya ada tempat pemakaman bagi para jinius. 3 tetua,
Maafkan saya karena berbicara terus terang, kecuali anggota klan surgawi Kong saya. Orang luar tidak tahu tentang harta karun yang terkubur di pegunungan sedih. Masalah ini secara alami disebarkan oleh klan saya, tetapi sekarang bukan waktunya untuk mengejar ini, tetapi penyusup yang berani, kata Kong Moyu. Aku tidak perlu memberitahumu betapa berbahayanya pegunungan malapetaka sedih. Semua orang tahu itu dengan baik. Tidak apa-apa jika kamu tidak masuk jauh ke dalamnya, tetapi jika kamu masuk jauh ke dalamnya, kemungkinan besar kamu akan mati. Beberapa senior yang luar biasa dapat bertahan hidup di gunung kesialan itu, bahkan jika penyusup ini hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Jadi, Anda tidak perlu terlalu khawatir, mungkin kita tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, dia hanya kami akan mati di dalamnya. Kami harus percaya pada kekuatan leluhur, kata Kong Yuehua. Itu benar, itu gunung kemalangan. Klan surgawi Kong saya memiliki begitu banyak orang jenius sehingga saya tidak berani masuk lebih dalam, apalagi orang luar. Mengenai kata-kata Kong Yuehua, semua orang di klan surgawi Kong setuju dengan mereka. Yang paling penting adalah mereka memiliki kesombongan di hati mereka, dan mereka merasa bahwa tidak ada orang lain yang dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun dari klan surgawi Kong. Namun, menurut formasi ini, orang ini sudah lama menyusup, dan dia masih hidup. Saya khawatir dia memiliki banyak latar belakang, kata seseorang dengan cemas. Karena, sepanjang zaman, siapapun yang memiliki klan surgawi Kong siap menantang gunung kemalangan. Pada saat itu, orang-orang di klan akan menggunakan formasi ini untuk mengamati situasi gunung kemalangan, dan setelah masuk jauh ke dalam gunung kemalangan, semakin lama orang bertahan, semakin kuat mereka. Oleh karena itu, sejak dinasti yang lalu, klan surgawi Kong telah mencatat berapa lama mereka yang memasuki gunung kesialan bertahan, bahkan seperti buku teks, dan semua orang di klan surgawi Kong mengetahuinya. Jika kekuatan seseorang disimpulkan berdasarkan waktu, maka penyusup ini jelas sangat kuat. Kalau disimpulkan dari sini, orang ini memang sangat penting. Semua orang di klan surgawi Kong mulai khawatir lagi. Jangan lupa, semuanya, apa itu Bailian Ordinary Realm? Tidak hanya monster tua yang terkenal sejak lama, tetapi juga banyak orang yang tidak terkenal tetapi telah berlatih keras dalam pengasingan. Tidak apa-apa jika mereka tidak melakukannya tidak keluar. Selama mereka lahir mereka semua adalah orang-orang yang dapat memicu pertumpahan darah. Alam, bahkan mereka yang datang ke 100 alam biasa pemurnian saya dari alam atas ada master yang tak terhitung jumlahnya. Seperti kata pepatah, ada langit di luar langit, dan ada orang di luar manusia. Dunia seni bela diri tidak pernah tidak memiliki master sejati, jadi kami tidak bisa meremehkan siapapun. Tanpa ada yang menyadarinya, menembus gunung kemalangan ini sudah cukup untuk membuktikan tirani. Jika bukan karena leluhur yang meninggalkan formasi ini, aku khawatir kita tidak akan tahu bahkan jika orang itu pergi, dia telah menembus gunung kesialan. Jadi masalah hari ini, kita tidak boleh menganggap enteng, dan kita tidak boleh ceroboh. Sebaliknya, kita harus bersiaplah dan lakukan setiap tindakan pencegahan, karena mungkin ini bukan hanya seseorang yang masuk tanpa izin. Ini sangat sederhana, ini mungkin menjadi bencana bagi klan surgawi Kong kita. Kong Shunlian berkata dengan cara yang sangat bermartabat. Lord Supreme Penatua, apakah ini benar-benar serius? Setelah mendengar apa yang dikatakan Kong Shunlian, banyak anggota klan surgawi Kong berkeringat dingin. Lagi pula, menurut kata-kata Kong Shunlian, penyusup itu bukanlah pencuri kecil yang tidak dikenal, tetapi keberadaan menakutkan yang dapat memicu badai berdarah. Shunlian, menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kong Moyu bertanya ringan dengan alis sembrono. Penatua Yuehua sedang mengawasi di sini sekarang, dan kita berdua akan menjaga pintu masuk gunung kesialan. Jika orang itu bisa keluar hidup-hidup, saya khawatir pertempuran besar tidak akan terhindarkan.
Kong Shunlian dikatakan. Kamu dan aku pergi bersama. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan itu? Kong Moyu tersenyum menghina, jelas dibandingkan dengan kesungguhan Kong Shunlian, dia sangat menghina pengganggu yang tidak dikenal itu. Untuk berjaga-jaga, kata Kong Shunlian. Shunlian, saya harus mengatakan, setelah bertahun-tahun, Anda masih sama seperti sebelumnya, sangat tidak berdasar. Memang, saya tidak dapat menyangkal bahwa apa yang Anda katakan, ada langit di balik langit, dan ada orang di luar orang-orang, dunia ini memang berjongkok harimau naga tersembunyi, ada banyak kekuatan yang lebih kuat dari klan surgawi Kong saya. Tapi, tempat macam apa ini? Kata Kong Moyu. Aku berkata, untuk berjaga-jaga, mungkin orang itu sama sekali tidak bisa keluar dari gunung kesialan, bahkan mungkin jika dia melakukannya, dia akan menjadi orang di bawah level keabadian sejati. Tetapi jika dia bisa berjalan keluar dari gunung kemalangan, ini bagaimana dengan yang benar-benar abadi? Kong Shunlian bertanya. Bahkan jika dia benar-benar abadi, dia masih tidak bisa keluar dari klan surgawi Kong saya, kata Kong Moyu. Kedua Supreme Penatua terus-menerus berdebat, dan Kong Yuehua tampaknya terbiasa dengan adegan semacam ini, tetapi dia tidak mengintervensi atau menghentikannya, sebaliknya, dia memusatkan perhatian pada formasi lagi dan mengamati dengan cermat. Itu tidak baik. Tiba-tiba, wajah tenang Kong Yuehua menunjukkan ekspresi terkejut yang tiada tara. Bab 2405 Ketakutan. Penatua Yuehua, ada apa? Kong Shunlian dan Kong Moyu bertanya bersama. Ada perubahan lain di Gunung Kesialan. Penyusup telah membuka sesuatu di Gunung Kesialan, kata Kong Yuehua. Apa? Mendengar kata-kata ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Penatua Yuehua, apakah Anda yakin ada sesuatu yang dibuka, bukan penyusup yang memicu barisan pembunuhan? Kong Moyu bertanya. Aku yakin ini bukan formasi pembunuhan, tapi memang formasi. Tapi formasi itu telah dipecahkan oleh penyusup itu, kata Kong Yuehua. Petir. Semua orang di klan surgawi Kong merasa seolah-olah mereka telah disambar petir yang tak terlihat, membelah tubuh mereka dan mengenai jiwa mereka. Gunung Kemalangan, itu adalah tempat leluhur klan surgawi Kongnya mengubur warisannya. Warisan itu bisa dikatakan sebagai benda paling berharga dari klan surgawi Kongnya. Selama mereka mendapatkan warisan itu, warisan klan surgawi Kong mereka akan lengkap, dan mungkin klan surgawi Kong akan melampaui 3 kekuatan kelas 1 lainnya dan menjadi kekuatan terkuat di alam biasa 100 pemurnian. Selama bertahun-tahun, berapa banyak leluhur mereka yang memasuki Gunung Kemalangan untuk mendapatkan warisan, tetapi mereka semua sia-sia, dan bahkan mati karenanya. Tapi sekarang, orang luar tidak hanya membobol Gunung Kesialan, tapi juga mengaktifkan formasi? Formasi macam apa itu? Bagaimana jika itu adalah formasi dengan warisan? Bukankah warisan terakhir dari klan surgawi Kong mereka akan diambil oleh orang lain? Itu tidak dapat ditoleransi, ini benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh orang-orang dari klan surgawi Kong. Bajingan! Panik, selama dia berpikir bahwa warisan klan surgawi Kong miliknya dapat diambil oleh orang lain, semua orang di klan surgawi Kong marah, tetapi mereka tidak tahu apa yang salah. Itu adalah barang-barang klan surgawi Kongnya, itu adalah leluhur pertama dari klan surgawi Kongnya. Bagaimana warisan yang tersisa untuk mereka diambil oleh orang luar? Sekarang, apakah kamu percaya dengan apa yang aku katakan? Kong Shunlian melirik semua orang, lalu keluar, dia pergi ke pintu Gunung Kesialan, dan memblokir penyusup ketika dia pergi. Kejahatan orang ini tidak bisa dimaafkan. Kong Moyu juga pergi ke dunia luar ketika dia berbicara, dan sekarang, Kong Shunlian tidak perlu membujuknya, dan dia sendiri siap bergabung dengan Kong Shunlian. Bahkan sekarang, dia harus menghadapi penyusup. Tidak! Namun, pada saat ini,
Tatapan Kong Yuehua berubah lagi, dan ekspresi terkejut yang tak tertandingi muncul di pupil matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini bagaimana mungkin? Kong Yuehua menatap formasi itu dengan saksama, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Penatua Yuehua, ada apa? Melihat Kong Yuehua seperti ini, bahkan Kong Xunlian dan Kong Moyu berhenti dengan tergesa-gesa, dan mau tidak mau menoleh untuk bertanya. Mereka sudah saling kenal sejak kecil, dan mereka tahu siapa Kong Yuehua. Setelah bertahun-tahun, mereka jarang melihat Kong Yuehua menunjukkan ekspresi kaget seperti sekarang. Tapi sekarang, di saat kritis ini, wajah Kong Yuehua menunjukkan ekspresi ini. Oleh karena itu, ekspresi Kong Yuehua saja sudah cukup untuk memberitahu mereka satu hal. Saat ini, perubahan yang disebabkan oleh formasi ini pasti tidak sepele, dan mungkin terjadi sesuatu yang lebih serius. Menurut formasi ini, pada saat ini, di Pegunungan Kemalangan, orang yang membuka formasi tertentu adalah seorang junior yang berusia tidak lebih dari 100 tahun, kata Kong Yuehua. Junior? Apakah kamu mengatakan bahwa seorang junior menerobos gunung kesialanku dan mengaktifkan formasi tertentu? Mendengar ini, apalagi yang lain, bahkan Kong Xunlian dan Kong Moyu terlihat kosong. Penatua Yuehua, apakah Anda salah membacanya? Kong Moyu bertanya, menurut pendapatnya, ini sama sekali tidak mungkin. Meskipun sudah bertahun-tahun, formasi ini jarang berubah, tetapi saya telah belajar bagaimana mengamatinya sejak saya masih kecil. Dari perubahan tersebut, saya dapat menyimpulkan dari perubahan apa yang terjadi di Gunung Kesedihan saat ini. Pada saat ini, tidak ada yang salah dengan apa yang ditampilkan dalam formasi ini, dan deduksi saya tidak salah. Pengganggu itu junior, pasti tidak salah. Satu-satunya hal yang tidak saya mengerti mengapa dia tidak mengungkapkan identitasnya sebagai junior sampai sekarang. Kong Yuehua berkata dengan wajah penuh keterkejutan, dia selalu tenang, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, bahkan nadanya berubah. Saya pikir hal yang paling tidak dapat dipahami sekarang bukanlah identitas junior ini, tetapi bagaimana junior ini dapat memiliki kemampuan yang luar biasa. Ini bukanlah sesuatu yang saya, seorang junior di alam biasa 100 pemurnian, dapat melakukannya, kata Kong Xunlian. Penatua Xunlian, apa maksudmu? Mendengar kata-kata ini, ekspresi semua orang menjadi lebih panik. Saya khawatir itu adalah seorang jenius dari alam atas yang menerobos, kata Kong Xunlian. Kalimat ini saja membuat semua orang menjadi pucat, dan beberapa bahkan gemetar tak terkendali. Seorang jenius di alam atas, keberadaan macam apa itu, apalagi kekuatannya, latar belakangnya sangat menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat klan surgawi Kongnya di alam biasa 100 perbaikan ini, dia masih tidak dapat bersaing dengan kekuatan alam atas. Jika Anda harus membandingkan, itu hanyalah perbedaan antara bumi dan langit. Itu adalah eksistensi yang tidak bisa tersinggung. Pada saat yang sama, Chu Feng berada di Pegunungan Kemalangan, dan mengandalkan formasi pembukaan, Chu Feng berhasil membuka pintu masuk. Ketika pintu masuk dibuka, pusaran formasi muncul, dan sebuah gerbang perlahan naik di pusaran. Gapura ini panjangnya 8 meter dan tingginya 10 meter. Gapuranya sangat sederhana dan sederhana, sepertinya terbuat dari batu, namun tetap megah dan mendominasi. Akhirnya berhasil. Melihat pintu di depannya, Chu Feng sangat bahagia di hatinya, tetapi sulit baginya untuk tersenyum karena dia masih memiliki kekhawatiran ini. Hanya saja formasi tersembunyi saya juga telah menghilang, saya tidak tahu apakah saya telah mengungkapkan identitas saya di sini, kata Chu Feng dengan cemas. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada jalan keluar, biarkan dia masuk dan membicarakannya, kata Nyonya Ratu dengan sangat bersemangat. Itu wajar. Chu Feng mendorong pintu terbuka sambil berbicara.
Meskipun pintu berdiri dari udara tipis, ketika pintu didorong terbuka, apa yang muncul di depan mata Chu Feng adalah pintu masuk formasi. Chu Feng melangkah ke dalamnya tanpa ragu. Setelah melangkah masuk, dia bergabung ke dalam penghalang dan menghilang. Adapun gerbangnya perlahan ditutup, lalu perlahan tenggelam, jatuh ke pusaran formasi sebelumnya. Segera, dunia kembali ke ketenangan sebelumnya. Seolah-olah Chu Feng tidak pernah muncul, formasi spiritual tidak pernah diaktifkan, dan tidak ada yang terjadi. Namun, di dalam pagoda kuno klan Surgawi Kong, keterkejutan orang terus berlanjut. Sudah pergi, kata Kong Yuehua tiba-tiba. Apa yang hilang? Kong Shunlian dan Kong Moyu bertanya bersama. Pengganggu menghilang, benar-benar menghilang, dan semua ketidaknormalan menghilang. Kong Yuehua melihat formasi di depannya dan berkata, mungkinkah dia dibunuh? Kong Moyu bertanya. Itu mungkin telah terbunuh, tetapi mungkin juga telah melarikan diri, dan ada kemungkinan lain, yaitu dia memasuki tempat warisan yang diwariskan kepada kita oleh leluhur, kata Kong Yuehua. Sialan. Pada saat ini, Kong Moyu berteriak dengan marah, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak dengan aura yang sangat menakutkan. Dia terbang keluar dengan aura yang menakutkan itu, dan menghilang dalam sekejap. Nafasnya masih tersisa di sini. Dia pergi ke Gunung Kemalangan, dia takut penyusup akan melarikan diri dari Gunung Kesialan, jadi dia pergi ke pintu masuk Gunung Kemalangan untuk memblokir penyusup. Bab 2406 Leluhur Kong. Penatua Yuehua, saya akan menyerahkan tempat ini kepada Anda. Jika ada perubahan, ingatlah untuk mengirim seseorang untuk memberitahu kami, kata Kong Shunlian kepada Kong Yuehua. Dia sedang mempersiapkannya untuk membantu Kong Moyu dalam menjaga pintu masuk Gunung Kesialan. Jangkauan. Aku di sini, jangan khawatir. Lagi pula, aku sudah belajar cara mengamati formasi ini sejak aku masih kecil. Jika ada kelainan, seharusnya aku bisa mengamatinya. Pada titik ini, Kong Yuehua melihat tatapan Kong Shunlian berubah, dan dia berkata, dibandingkan dengan tempat kita, pintu masuk ke Gunung Kesialan adalah tempat yang paling berbahaya. Hati-hati. Biarkan orang luar itu keluar dari klan Surgawi Kong. Setelah Kong Shunlian selesai berbicara, dia menghilang dalam sekejap. Penatua Yuehua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang bertanya pada Kong Yuehua. Sekarang, mereka semua menyadari keseriusan masalah ini, meskipun masing-masing dari mereka adalah sosok yang kuat, sulit untuk menyembunyikan kepanikan di hati mereka saat ini. Itu berkah, bukan bencana. Itu bencana yang tidak bisa dihindari. Kekuatan tempur yang dapat dimobilisasi oleh klan Surgawi Kong tidak diperbolehkan pergi untuk sementara waktu. Klan Surgawi Kong, bersiaplah untuk bertarung kapan saja, sesegera mungkin, kata Kong Yuehua. Aku patuh. Semua orang di klan Surgawi Kong menanggapi satu demi satu. Saat ini, Chu Feng telah memasuki ruang lain. Ruang ini sebenarnya adalah istana yang sangat luas, istananya sangat besar, tetapi sangat redup. Di koridor yang luas ini, kecuali obor yang tak terhapuskan yang tertanam di dinding, tidak ada jejak cahaya. Bahkan jika Chu Feng memiliki metode observasi seperti Tianyan, jarak pandangnya sangat terbatas. Memikirkan formasi pembunuhan yang menakutkan di luar, Chu Feng tidak berani ceroboh di istana yang dalam dan luas ini. Dia hampir 200% dari energinya, dan setiap kali dia mengambil langkah, dia akan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, sangat takut memicu susunan pembunuhan yang mengerikan. Karena sesampainya di sini, peta di benaknya tidak lagi memiliki rute, dan selanjutnya benar-benar harus sendiri. Untungnya, di sepanjang jalan, Chu Feng tidak menemukan jebakan apapun. Tidak ada jebakan. Sepertinya formasi pembunuhan di luar adalah ujiannya.
Selama kamu masuk, mungkin tidak akan ada trik, kata Chu Feng menghibur. Meskipun dia berkata begitu, dia tidak santai karena peringatan. Mungkin juga disengaja untuk membiarkan Anda mengendurkan kewaspadaan Anda, tetapi masih ada barisan pembunuh yang menunggu Anda. Lebih baik berhati-hati, Anda telah tiba di sini, Anda tidak boleh tersandung pada rintangan terakhir, Nyonya Ratunya dikatakan. Saya ingin mengikuti instruksi Yang Mulia Ratu, dan saya harap pembangun formasi di sini tidak akan begitu berbahaya. Chu Feng tersenyum kecut. Bahkan mata langitnya tertahan, ditambah dengan formasi pembunuhan yang kuat sebelumnya, Chu Feng dapat menyimpulkan bahwa formasi di sini sangat kuat, setidaknya spiritualis dunia jubah abadi tingkat naga, dan formasi seninya sangat indah. Kalau tidak mungkin memberi Chu Feng perasaan tidak berdaya seperti itu. Dengan gerakan hati-hati ke depan, kecepatan maju Chu Feng sangat lambat. Dalam keadaan seperti itu, hati Chu Feng juga menjadi sangat mendesak, tapi Chu Feng tetap tidak berani gegabah, dan hanya bisa bergerak maju seperti ini. Dan setelah seharian penuh, cahaya akhirnya muncul di depan Chu Feng. Setelah mendekat, Chu Feng menemukan bahwa itu adalah aula yang sangat luas, dan aula itu dipenuhi dengan seni bela diri, tidak hanya seni bela diri terlarang manusia, seni bela diri terlarang bumi, seni bela diri terlarang surga, dan bahkan seni bela diri leluhur terlarang. Selain itu, ada banyak sumber seni bela diri di sini, yang terpenting adalah dinding aula ini diukir dengan pola yang rumit, yaitu cara seni bela diri. Dan di tengah aula, berdiri sebuah pedang emas. Pedang ini memiliki lebar 2 kaki dan panjang 3 meter, lebih tinggi dari manusia. Naga emas ini tergambar di badan pedang, dan bentuk pedang ini sangat mirip dengan pedang besar Nangong Longjian. Tetapi dalam setiap aspek, itu beberapa kali lebih baik daripada pedang besar Nangong Longjian. Pedang ini tidak hanya tajam, tetapi juga nafas yang sangat mendominasi. Itu adalah senjata leluhur yang sebenarnya, dan kualitasnya sangat tinggi, tidak kalah dengan Gale Blade yang dimiliki Chu Feng. Dari sini, terlihat bahwa ini adalah prajurit leluhur dengan kualitas yang sangat tinggi. Harta karun, ini benar-benar harta karun, Chu Feng. Perjalanan kita kali ini benar-benar berharga, resikonya tidak sia-sia, hahaha, Nyonya Ratunya. Melompat-lompat penuh semangat, dan senyumnya semakin cerah. Karena di sini tidak hanya seni bela diri, tetapi juga prajurit leluhur, sumber daya kultivasi, dan bahkan cara seni bela diri, mereka benar-benar memiliki semua yang diharapkan, dan mereka telah memperoleh banyak hal. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di samping prajurit leluhur. Cahaya terus berubah, dan segera berubah menjadi seorang lelaki tua, dan akhirnya berdiri di samping prajurit leluhur. Pria tua ini berambut abu-abu, keriput, tidak tinggi, dan penampilannya biasa saja, tetapi dia penuh dengan semangat kepahlawanan dan temperamen yang luar biasa. Dia terlihat seperti orang yang luar biasa. Bajunya. Namun, melihat pria tua ini, hati Chu Feng menegang. Karena pakaian lelaki tua itu dan token di pinggangnya semuanya menunjukkan identitasnya, dia adalah anggota klan Surgawi Kong. Tapi untungnya, lelaki tua ini hanyalah tubuh inkorporeal tanpa kekuatan substansial. Chu Feng merasa bahwa ini bukan sisa jiwa yang nyata, juga bukan kesadaran ilahi yang tertinggal. Khawatir terlalu banyak. Hanya saja orang-orang dari klan Surgawi Kong benar-benar muncul di sini. Mungkinkah tempat ini adalah harta peninggalan klan Surgawi Kong? Atau, apa hubungan antara harta di sini dan klan Surgawi Kong? Chu Feng terus menebak-nebak di dalam hatinya, tapi matanya terus menatap lelaki tua itu. Dia merasa bahwa lelaki tua itu mungkin bisa memberinya jawaban atas masalah tersebut. Tiba-tiba, lelaki tua itu mengepalkan tinjunya ke arah Chu Feng dan berkata, "Orang tua Kong Yingyi, aku sudah lama menunggu di sini." Seperti yang diharapkan Chu Feng,
lelaki tua itu berbicara, dan identitasnya memang milik Kong. Nenek moyang klan surgawi. Hanya saja tubuh lelaki tua itu telah mati selama bertahun-tahun. Jiwa yang tersisa ini baru saja diubah oleh formasi dan tidak memiliki kecerdasan spiritual sama sekali, jadi saya tidak dapat menilai apakah Anda adalah keturunan klan surgawi Kong saya. Jika Anda adalah Kong Celestial, klan saya sebagai keturunan klan, lelaki tua itu tentu saja sangat senang, dan jika Anda bukan keturunan klan surgawi Kong saya, hehe. Setelah berbicara sampai titik ini, lelaki tua itu tiba-tiba tertawa, senyumnya sangat rumit, dan dia memiliki beberapa penyesalan sampai batas tertentu, tetapi segera dia merasa lega, dan berkata, orang tua itu telah memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya, tetapi kenyataannya, orang tua itu telah memperoleh banyak dari nenek moyang 100 alam biasa pemurnian. Jadi apa yang saya peroleh bukan milik Konfusius. Klan surgawi, bahkan jika Anda bukan keturunan klan surgawi Kong saya, Anda dapat mengambil semuanya di sini. Pada titik ini, lelaki tua itu tiba-tiba mengarahkan jarinya ke prajurit leluhur di sampingnya, dan berkata, nama pedang ini adalah pedang besar Yanlong, diturunkan dari zaman kuno, dan itu adalah salah satu prajurit leluhur paling terkenal di Bailian alam biasa. Selama sisa hidupku, lelaki tua ini mengandalkan pedang ini untuk melintasi dunia, memenggal kepala musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan mengalahkan keluarga Kong. Klan telah dipromosikan ke posisi kelas 1. Adalah orang yang mendorong keluarga Kong ke posisi kelas 1. Tampaknya lelaki tua ini memiliki banyak trik. Mendengar ini, Nyonya Ratu menjadi sangat tertarik. Dan Chu Feng juga tahu bahwa lelaki tua ini sangat kuat, jelas dia bukan hanya leluhur sederhana dari klan surgawi Kong, tetapi juga sosok perintis. Bab 2407 dapat membunuh Chu Feng. Pedang besar Yanlong ini memiliki hubungan yang dalam dengan saya. Jika Anda dapat membuatnya mengenali Anda sebagai tuannya, saya harap Anda akan memperlakukannya dengan baik. Lagi pula, itu masih hidup. Ketika lelaki tua itu mengucapkan kata-kata ini, dia membelai pedang itu. Zhu Bing tersenyum dan berkata, teman lama, hanya berpikir untuk berpisah sepenuhnya darimu, aku benar-benar tidak ingin menyerah, tapi aku tidak lagi di sini, jadi tidak baik membuatmu tetap di sisiku selamanya, mengubur keunggulanmu, biarkan dia pergi, karena dia bisa datang ke sini, dia pasti layak untukmu. Terlihat bahwa lelaki tua ini memang memiliki perasaan yang dalam terhadap senjata leluhur ini. Setelah itu, lelaki tua itu menunjuk ke yang di belakangnya, di antara banyak seni bela diri, yang paling menarik perhatian, seni bela diri terlarang leluhur. Keterampilan bela diri tabu leluhur ini adalah keterampilan bela diri terkuat di sini. Ini disebut gerakan awan guntur tabu leluhur. Buku yang paling kuat. Ketika saya adalah leluhur bela diri, saya tidak bisa menunjukkan kekuatan keterampilan bela diri ini sama sekali. Hanya setelah saya melangkah ke keabadian sejati, saya dapat menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Petir terlarang leluhur Yundong, jika diserahkan kepada keturunan klan surgawi Kong, beberapa dari mereka mungkin tidak dapat berkultivasi hingga sukses besar, tetapi karena kamu bisa datang ke sini, kamu harus memiliki bakat yang luar biasa. Setelah itu, lelaki tua itu memperkenalkan semua harta di sini satu persatu. Tapi yang paling dikhawatirkan Chu Feng adalah cara kultivasi bela diri yang ditinggalkan oleh lelaki tua ini, meskipun lelaki tua ini seharusnya menjadi sosok tertinggi di alam biasa Bailian sebelum kematiannya. Namun, bagaimanapun, dia hanya sosok di alam biasa 100 perbaikan, jadi cara kultivasi bela diri yang ditinggalkannya mungkin tidak membawa banyak hal bagi Chu Feng. Bahkan jika Chu Feng menyadarinya, itu akan membutuhkan banyak usaha, jadi Chu Feng berharap mendapatkan saran ini, mungkin akan lebih mudah bagi Chu Feng untuk mendapatkan pencerahan darinya. Barang-barang yang ditinggalkan oleh orang tua itu semuanya diperoleh dari peninggalan leluhur,
dan hanya ada satu hal yang ditinggalkan oleh orang tua itu sendiri. Itu tulisan tangan di seluruh dinding. Tulisan tangan yang tidak biasa ini adalah metode khusus lelaki tua itu untuk menggambarkan persepsinya tentang cara seni bela diri. Bahkan lebih sulit untuk mewarisinya. Tapi sejak lelaki tua itu meninggalkan tempat ini, warisan, dia harus mencapai warisan yang sebenarnya. Ini adalah hal-hal yang orang tua itu habiskan selama 1839 tahun untuk menggambarkannya. Selama Anda memahaminya dengan hati, saya yakin itu akan membantu Anda, kata lelaki tua itu sambil menunjuk ke garis-garis di dinding. 839 tahun dalam 1000 tahun. Bukankah itu berarti hampir 2000 tahun? Pada saat ini, Chu Feng cukup terkejut di dalam hatinya, dan dia tiba-tiba merasa sangat malu dengan seniornya. Di depannya, dia hanya berpikir bahwa basis kultivasi lawan terbatas, jadi dia yakin cara seni bela diri yang ditinggalkan lawan juga harus dibatasi. Tapi ini ternyata adalah cara kultivasi bela diri yang telah digunakan pihak lain selama hampir 2000 tahun, yang membuat Chu Feng menghormatinya dengan kagum. Hidup terbatas dalam hidup, bahkan jika abadi sejati mudah hidup selama 10.000 tahun, berapa banyak 2000 tahun yang bisa ada dalam hidup ini? Upaya, apa yang tersisa dalam 2000 tahun, pasti merupakan upaya telaten dari senior ini. Akhirnya, lelaki tua itu memiliki satu hal lagi untuk dikatakan. Setelah memperkenalkan hal terakhir, lelaki tua itu tiba-tiba berkata dengan sangat serius, "Jika Anda adalah anggota keluarga Kong saya tentu berharap Anda dapat menghormati leluhur Anda dan memimpin keluarga Kong saya. Klan surgawi telah mencapai puncak baru. Tetapi jika Anda bukan anggota klan surgawi Kong saya, sebagian besar klan kami akan kesepian. Jika Anda memiliki permusuhan besar dengan klan kami, saya harap Anda bisa biarkan klan kami pergi, jangan bunuh mereka semua, tinggalkan jejak darah keluarga kami, sehingga kami dapat terus meneruskan. Terima kasih di sini." Pada titik ini, lelaki tua itu berlutut di tanah dan membungkuk pada Chu Feng. "Senior, kamu benar-benar tidak boleh melakukannya." Melihat adegan ini, meskipun dia tahu bahwa lawannya diubah oleh formasi, Chu Feng masih tergerak di dalam hatinya dan bergegas maju untuk membantunya. Namun, sebelum Chu Feng menyentuh lelaki tua itu berubah menjadi seberkas cahaya, melayang ke tanah, dan menghilang. Oh, sangat sulit bagi orang tua ini. Dia sudah lama mati, tapi dia masih harus mengkhawatirkan klan surgawi Kong. Tapi dia tidak tahu bahwa bukan kamu yang ingin mempersulit klan surgawi Kong, tetapi klan surgawi Kong akan mempersulit Anda, kata Nyonya Ratu. "Saya harap klan surgawi Kong tidak akan mempermalukan saya," kata Chu Feng sambil tersenyum masam. "Bagaimana jika mereka bersikeras mempermalukanmu?" tanya Nyonya Ratu. Senior ini telah mengatakan bahwa barang-barang di sini tidak dapat dianggap sebagai milik klan surgawi Kong. Saya dapat mengambilnya sebanyak yang saya inginkan. Mereka tidak punya alasan untuk berurusan dengan saya. Jika mereka bersikeras berurusan dengan saya, maka saya hanya bisa bertarung dengan kematian, kata Chu Feng. Chu Feng tidak berbohong. Lagi pula, dia memiliki pedang dewa jahat di tangannya. Chu Feng masih tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki senjata sihir itu, tetapi satu-satunya hal yang pasti adalah kekuatannya tidak bisa diremehkan. "Jika memungkinkan, aku masih tidak ingin kamu menggunakan pedang dewa jahat," kata Nyonya Ratu. "Aku juga tidak mau, kuharap mereka tidak memaksaku." Chu Feng tersenyum lagi. Setelah itu, dia menyimpan semua harta di sini, hanya menyisakan sumber daya budidaya itu. Chu Feng tidak punya waktu untuk berlatih seni bela diri, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan prajurit leluhur itu, tapi dia bisa menyempurnakan sumber daya kultivasi di sini. Ada banyak sumber daya di sini,
Tetapi menghadapi seorang seniman bela diri yang tidak pernah pilih-pilih makanan tetapi tidak pernah cukup makan, sumber daya pelatihan di sini jelas tidak cukup. Hanya dalam waktu singkat, Chu Feng sudah menyempurnakan semua sumber daya budidaya di sini. Setelah itu, Chu Feng mulai menutup matanya, menyadari bahwa karakter yang diukir di dinding aula besar berisi cara kultivasi bela diri. Apakah Chu Feng dapat menembus kultivasinya dalam waktu singkat, dan level apa yang dapat dia tembus, semua bergantung pada ini. Namun, ketika Chu Feng merasakan cara kultivasi bela diri dengan ketenangan pikiran, klan surgawi Kong sudah dalam kekacauan. Semua pasukan tempur dalam keadaan siap tempur, meski tidak tahu persis apa yang terjadi, tak pelak lagi ada yang menebak. Apalagi tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia, misalnya Kong Ruozeng dan putranya sama-sama mengetahuinya. "Ayah," kata Kong Ruozeng ketika dia datang ke pintu ayahnya. "Ruozeng, kenapa kamu di sini? Kamu baru saja disiksa oleh obat-obatan. Kamu harus istirahat yang baik." Kong Yao merasa tertekan saat melihat putranya. Dia juga ada di sana ketika dia disiksa oleh obat-obatan hari itu, dan dia secara pribadi menahan rasa sakit dari siksaan obat. Itu benar-benar lebih buruk dari kematian, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Dia tidak pernah ingin menderita untuk kedua kalinya dalam hidup ini. Namun baginya, hal yang paling menyakitkan adalah mendengar tangisan tragis putranya, Kong Ruozeng. Sebagai seorang ayah, dia sangat tidak berdaya, dia sangat kesakitan, dan berharap bisa menanggung semua rasa sakit untuk Kong Ruozeng. "Ayah, meskipun hukuman narkoba itu pahit, hanya pada saat itu. Aku sudah lama baik-baik saja. Aku datang ke sini hari ini karena aku ingin mendiskusikan sesuatu dengan ayahku," kata Kong Ruozeng. "Apa yang terjadi?" tanya ayah Kong Ruozeng. "Aku punya rencana untuk membunuh Chu Feng," kata Kong Ruozeng. Bab 2408 Bingkai Kesalahan. "Ruozeng, masuk dan beritahu aku." Mendengar kata-kata ini, ayah Kong Ruozeng buru-buru menyeret Kong Ruozeng ke kamarnya. Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah manik. Manik itu seukuran telapak tangan, dan ada cahaya keemasan yang mengalir di dalamnya, yang sebenarnya adalah kekuatan formasi tingkat peri. Ayah Kong Ruozeng mengintegrasikan nafasnya sendiri ke dalam manik-manik itu, lalu mengangkat lengannya. Manik-manik itu berubah menjadi gas emas dan menyebar, dan akhirnya menempel di dinding ruangan ini. Ternyata ini adalah harta karun formasi, meski bukan ahli spiritual dunia, bisa digunakan, dan fungsinya untuk mengisolasi suara. "Ruozeng, kamu bilang kamu punya rencana untuk membunuh Chu Feng. Rencana macam apa itu?" Ayah Kong Ruozeng bertanya pada Kong Ruozeng. "Ayahku, aku tidak bisa menelan nafas ini. Aku tidak boleh membiarkan Chu Feng meninggalkan klan surgawi Kong hidup-hidup, kalau tidak aku khawatir akan ada masalah yang tak ada habisnya," kata Kong Ruozeng. "Lalu apa rencanamu? Katakan padaku," kata ayah Kong Ruozeng. "Saya mendengar bahwa seseorang membobol gunung Kemalangan. Itu adalah orang luar, dan dia adalah seorang junior muda. Kita dapat bersikeras bahwa Chu Feng adalah penyusup," kata Kong Ruozeng. "Tentukan Chu Feng." Mata ayah Kong Ruozeng berubah. "Ya, Chu Feng adalah seorang junior, dan dia adalah spiritualis dunia jubah abadi, dan dia bukan anggota klan surgawi Kong saya. Dia sangat cocok untuk identitas orang luar itu," kata Kong Ruozeng. "Menurut orang yang kita kenal, Chu Feng ini memang cocok untuk identitas penyusup, tapi klan kita sangat jelas tentang lokasi pegunungan kesengsaraan. Tentu saja tidak mungkin Chu Feng menjadi penyusup, tapi tidak apa-apa selama dia sesuai dengan tagihan," kata Kong Ruozeng. "Maksudmu, salahkan dia?" tanya ayah Kong Ruozeng. "Itu benar, tuanku ayah. Aku hanya ingin menyalahkan dia.
Bahkan jika penyusup adalah orang lain, kita masih bisa mengatakan bahwa Chu Feng adalah komplotannya. Masalah yang lebih serius dari ini. Ruo Zheng, kamu bisa memikirkan ini. Aku yakin banyak orang di klan bisa memikirkan ini, tapi tidak ada yang membicarakannya. Tahukah kamu kenapa? Tanya ayah Kong Ruo Zheng. Aku tahu kenapa, tapi aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Apa hebatnya Chu Feng? Bukankah karena keberuntungan dia mendapatkan warisan dari Master Kai Hong? Mungkinkah dia benar-benar seperti itu, kuat bahkan orang tua Kong Shunlian itu, lindungi dia seperti itu? Wajah Kong Ruo Zheng penuh kebencian ketika dia menyebutkan masalah ini. Apa yang kamu katakan hanyalah salah satunya. Ada poin penting lainnya. Chu Feng menyatakan bahwa dia dalam pengasingan, dan ada orang yang menjaganya sepanjang waktu di tempat dia mengasingkan diri. Ada pembangkit tenaga listrik di puncak, leluhur bela diri di antara mereka. Berbicara secara logis, tidak mungkin bagi Chu Feng untuk pergi. Di sana, bahkan jika kita pergi, seseorang akan mengetahuinya. Untuk diyakinkan oleh patriark dan para tetua, kata ayah Kong Ruo Zheng. Ini sangat sederhana, selama saya mengatakan bahwa saya melihat Chu Feng di luar selama pelatihan tertutupnya, itu akan meningkatkan kecurigaannya, kata Kong Ruo Zheng. Ruo Zheng, sama sekali tidak, risikonya terlalu besar bagimu untuk melakukannya, kata ayah Kong Ruo Zheng. Ayah, apakah kamu tidak tahu posisi ayah dan anak kita? Kami telah menyinggung lelaki tua itu Kong Shunlian karena Chu Feng itu. Semua anggota klan tahu tentang itu. Dan siapa penatua tertinggi? Siapapun yang menyinggung penatua tertinggi di klan akan diabaikan oleh klan, dan saya khawatir di masa depan di klan Surgawi Kong, akan sulit bagi kita ayah dan anak untuk memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Tapi sekarang, ini adalah kesempatan. Selama kita berhasil menyalahkan Chu Feng, maka kita akan menjadi pahlawan klan Surgawi Kong. Bahkan jika Kong Shunlian tidak puas dengan kita di masa depan, tidak ada yang berani membenci kita, kata Kong Ruo Zheng. Pada saat ini, ayah Kong Ruo Zheng menarik napas dalam-dalam, lalu menutup matanya, dan dia membukanya lagi setelah beberapa saat, tetapi pada saat ini, tidak ada keraguan di matanya, tetapi memancarkan semacam determinasi, yaitu tekad untuk melihat kematian sebagai rumah. Masalah ini sangat berbahaya. Jika kamu tidak berhasil, kamu akan baik hati, tetapi ini terkait dengan masa depan Ruo Zheng di masa depan. Kamu bisa mencobanya. Ayah dan anakku berseteru dengan Chu Feng, ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Jika kita ayah dan anak membicarakannya, itu pasti akan dicap oleh orang lain, kata ayah Kong Ruo Zheng. Lalu siapa yang harus memberitahu? Kong Ruo Zheng bertanya. Biarkan ibumu, suku akan percaya apa yang dikatakan ibumu, kata ayah Kong Ruo Zheng. Ibuku, apakah kamu ingin melibatkannya? Kong Ruo Zheng terkejut. Ibunya berbeda dari ayah dan anak mereka. Status ibunya di klan sudah cukup mulia. Sebelum Kong Ruo Zheng, dia berada di klan Surgawi Kong di dalam, alasan mengapa dia begitu disukai oleh orang lain, selain bakatnya, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ayahnya, tetapi karena latar belakang ibunya. Dan popularitas ibunya sangat bagus, dia tidak pernah berselisih dengan orang lain, sehingga reputasi ibunya di klan sangat tinggi. Ini tentang masa depanmu, kupikir ibumu akan bersedia. Ayah Kong Ruo Zheng menepuk bahu Kong Ruo Zheng. Awalnya, Kong Ruo Zheng masih tidak tahan, dan tidak ingin ibunya melewati air berlumpur ini, tetapi ketika dia memikirkan masa depannya, tatapan kejam muncul di matanya, dan dia berkata, kalau begitu aku hanya bisa salah ibuku. Kemudian Kong Ruo Zheng memberitahu ibunya tentang masalah ini. Awalnya, ibunya sangat menentangnya. Meskipun ibunya tidak mengenal Chu Feng dengan baik,
dia juga tahu bahwa karena Chu Feng, putra dan suaminya disiksa dengan obat-obatan menderita, tetapi ibunya masih tidak ingin menjebak Chu Feng. Tetapi ketika Kong Ruozeng memohon dengan keras, bahkan mengancam kematian, ibunya setuju. Yang disebut kasihan hati orang tua di dunia, cinta keibuan seringkali yang terbesar. Setelah itu, keluarga Kong Ruozeng pergi ke pagoda kuno dan menemukan Kong Yuehua, tetua tertinggi. Ibunya berkata bahwa dia telah melihat Chu Feng di dekat pintu masuk pegunungan kesengsaraan. Begitu masalah ini disebutkan, langsung ada keributan. Benar saja, ini Chu Feng. Klan surgawi Kong kami menganggapnya sebagai tamu terhormat dan memperlakukannya dengan baik. Tidak dapat dimaafkan bahwa dia benar-benar ingin merebut warisan klan surgawi Kong saya. Banyak tetua di klan surgawi Kong sangat marah. Chu Feng ini memang sangat mencurigakan, tapi apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk masuk ke pegunungan Kemalangan dan membuka formasi? Tetapi beberapa orang mempertanyakannya. Lebih baik membunuh secara tidak sengaja daripada membiarkannya pergi. Ini terkait dengan warisan klan surgawi Kongku, kata seseorang. Meskipun ini dikatakan, Chu Feng ini bukan orang biasa. Sekarang dia terkenal di 100 alam biasa pemurnian, dan banyak orang tahu bahwa dia adalah tamu di klan surgawi Kong kita. Jika tidak ada bukti nyata, kita bisa membantu itu. Apa dia? Beberapa penatua menyatakan keprihatinan. Lupakan dia, ayo cari alasan untuk mengundang Chu Feng keluar. Jika dia benar-benar masih mundur, maka tidak apa-apa. Jika dia belum mundur, maka dia pasti telah membobol gunung kesialan. Seseorang berkata, tidak, ini terlalu sembrono. Tetapi sekarang masih banyak tamu yang menjadi tamu di klan surgawi Kong saya. Beberapa orang menganggap itu tidak pantas. Ini tidak berhasil, dan itu tidak berhasil, jadi bagaimana menurutmu? Kedua belah pihak bersikeras pada kata-kata mereka sendiri dan mulai berdebat. Tuan tertinggi penatua, menurut Anda apa yang harus kita lakukan tentang masalah ini? Saat berikutnya, semua penatua mengalihkan perhatian mereka ke Kong Yuehua. Masalah semacam ini sangat penting, jika patriark tidak ada, satu-satunya yang dapat membuat keputusan adalah penatua tertinggi. Bab 2409 Warisan Hilang. Sebagai tamu terhormat, tentu saja kita tidak bisa lalai. Tanpa bukti nyata, benar-benar tidak baik membuat pertunjukan besar, tapi saya percaya pada Qiuqi, jadi saya tidak boleh berbohong. Kong Yuehua menatap ibu Kong Ruozeng. Senior, masalah ini sangat penting, Qiuqi tidak berani berbohong, kata ibu Kong Ruozeng. Itu benar, kami tumbuh dengan menonton Qiuqi. Kami semua tahu kepribadian Qiuqi. Dia tidak pernah menyemburkan darah. Semua tetua sangat percaya pada karakter ibu Kong Ruozeng. Oleh karena itu, Chu Feng ini memang mencurigakan, tapi karena para tetua tidak mudah untuk maju, biarkan generasi muda maju. Generasi muda itu bodoh? Jadi meskipun itu benar-benar menimbulkan masalah, saya yakin orang luar tidak katakan apa saja. Di sini, Kong Yuehua memandang Kong Ruozeng. Lord Supreme Penatua, apa maksudmu meminta Ruozeng memprovokasi Chu Feng dan memaksanya keluar? Ayah Kong Ruozeng mengerti. Silakan, jika kamu memiliki masalah, aku akan mendukungmu, kata Kong Yuehua. Junior Kong Ruozeng pasti akan memenuhi harapan penatua tertinggi. Pada saat ini, wajah Kong Ruozeng menunjukkan ekspresi bangga. Saya pergi ke masalah Chu Feng sebelumnya, meskipun saya memiliki sesuatu untuk diandalkan, tetapi saya masih merasa sedikit bersalah di hati saya. Tapi kali ini berbeda, dengan penatua tertinggi Kong Yuehua duduk dan mendukungnya, Kong Ruozeng dapat melakukan apapun yang dia inginkan, dan dia tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Setelah masalah diselesaikan,
Kong Yuehua secara pribadi memerintahkan untuk memindahkan tuan dari klan surgawi Kong yang menjaga istana tempat tinggal Chu Feng dan Wang Qiang. Lagi pula, bahkan jika Kong Ruozeng, seorang junior, akan menyusahkan Chu Feng, itu tidak bisa terlalu jelas, tuan harus dipindahkan, sehingga orang luar berpikir bahwa Kong Ruozeng hanya memanfaatkan situasi. Setelah itu, Kong Ruozeng langsung pergi keluar istana tempat Chu Feng berada. Kali ini dia tidak berteriak keluar, tetapi langsung melangkah maju dan mendobrak pintu. Boom! Pukulan meledak, riak ditembakkan, dan serbuk besi beterbangan. Kong Ruozeng ini sebenarnya menggunakan seni bela diri untuk langsung menghancurkan gerbang istana ini. Chu Feng, keluar dari sini! Kong Ruozeng berteriak keras sambil menuju ke arah ahli. Dia sudah tahu kemana Chu Feng mundur, jadi tujuan datang ke sini sangat jelas. Haruskah aku menghapusmu? Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul, menghalangi jalan Kong Ruozeng. Orang ini secara alami adalah Wang Qiang. Kamu, kenapa kamu begitu tidak berpendidikan, berteriak tidak dihitung, dan kamu benar-benar bangkrut masuk? Apakah karena kamu kecanduan obat penyiksaan terakhir kali, dan kamu ingin menderita lagi? Wang Qiang menatap Kong Ruozeng dengan tidak senang. Meskipun dia juga seorang tamu di sini, bagaimanapun juga ini adalah kediamannya, dan dia sangat kesal ketika pintunya dirobohkan seperti ini. HMPH, di mana Chu Feng? Katakan padanya untuk keluar, hari ini aku harus menantangnya, kata Kong Ruozeng. Tantang saudaraku? Kamu juga layak. Wang Qiang memandang Kong Ruozeng dengan senyum menghina. Senyuman itu sangat murahan, bahkan seorang pengamat pun akan marah jika mereka meliriknya, apalagi Kong Ruozeng. Pada saat ini, wajah Kong Ruozeng memerah karena marah, menunjuk ke arah Wang Qiang, dan berkata dengan kejam, "Pergilah, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Aku tidak takut kehilangan gigi depanku. Hanya kamu, kakek, kamu bisa memukulmu dengan satu tangan dan memanggilmu ibu," kata Wang Qiang sambil tersenyum. Kamu benar-benar bersulang dan tidak makan anggur berkualitas. Kong Ruozeng mengangkat tangannya saat dia berbicara, dan ingin menyerang Wang Qiang. Booming, gemuruh. Namun, pada saat ini, semburan menderu tiba-tiba datang dari atas 9 langit. Suara yang menusuk telinga mengejutkan dunia. Melihat ke atas, di kedalaman langit, ada awan gelap dan kilatan guntur. Dan meskipun area awan gelap tidak terlalu luas, tampaknya ada pasukan ribuan setan yang terjalin dalam gulungan dan pengadukan, bergegas di langit, memberi orang rasa penindasan yang sangat menyakitkan, begitu menakutkan hingga itu mencekik. Tapi petir yang berkedip-kedip di awan gelap bahkan lebih menakutkan. Guntur itu terlalu menakutkan, jelas bukan guntur biasa, lebih seperti naga. Itu adalah naga guntur, dengan kekuatan tak terbatas, ia dapat membuka dunia dan menghancurkan semua makhluk hidup. Apa itu? Pada saat ini, Kong Ruozeng, yang hendak bergerak, bergegas keluar istana dan melihat ke arah langit. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu di usia yang begitu besar, itu terlalu menakutkan. Apa yang terjadi? Faktanya, tidak hanya Kong Ruozeng, tetapi juga para tetua dari klan surgawi Kong, dan bahkan Kong Shunlian dan Kong Moyu, dua dewa sejati yang menjaga pintu masuk pegunungan kesengsaraan, memandang awan petir di langit juga menunjukkan kegelisahan. Tuan tertinggi penatua, ini tidak baik. Semua orang di pagoda kuno juga terkejut, dan mereka yang menonton dari luar mulai melapor ke Kong Yuehua. Apa teriakannya? Kong Yuehua berkonsentrasi menatap formasi, dan tidak punya waktu untuk melihat situasi di luar. Ada penglihatan di langit, aku khawatir malapetaka telah muncul di langit di atas klan surgawi Kong kita. Tetua di luar berkata dengan wajah penuh ketakutan. Apa?
Mendengar kata-kata ini, bahkan Kong Yuehua dengan cepat bangkit dan keluar dari pagoda kuno. Ini. Dan ketika dia melihat awan petir jauh di langit, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Untuk sesaat, klan surgawi Kong menjadi panik. Karena, berapapun usia mereka, tidak peduli tingkat kultivasi apa yang mereka miliki, tetapi menghadapi awan petir jauh di langit, mereka semua merasakan ancaman yang dalam, yang tampaknya merupakan ancaman yang tak tertahankan. Hal ini, namun, dibandingkan dengan orang lain, seorang junior dari klan surgawi Kong memiliki ekspresi yang berbeda. Orang ini adalah Kong Zheng. Dibandingkan dengan anggota klannya, ini bukan pertama kalinya Kong Zheng melihat pemandangan jauh di langit, meski kekuatan kali ini bahkan lebih mengerikan daripada yang dilihatnya di tempat latihan hari itu. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke istana tempat tinggal Chu Feng. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ini sepertinya bukan kebetulan. Booming. Dan pada saat ini, petir tiba-tiba menghantam dari langit dan mendarat tepat di klan surgawi Kong. Pada saat ini, hati semua orang di klan surgawi Kong jatuh ke dasar lembah. Di mata mereka, guntur yang jatuh dari langit bukan hanya guntur, tapi lebih seperti malapetaka. Pada saat ini, malapetaka akan datang. Jika istana itu, maka penglihatan ini pasti memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Chu Feng. Kong Zheng menatap dekat tempat tinggal Chu Feng. Gemuruh. Akhirnya, guntur jatuh tanpa menyebabkan kerusakan atau menyakiti siapapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Kong Zheng juga terkejut. Karena guntur tidak jatuh di istana tempat tinggal Chu Feng, tetapi jatuh di Gunung Kemalangan. Pegunungan yang menyedihkan. Mungkinkah warisan klan surgawi Kong saya telah diambil? Pada saat ini, 3 tetua tertinggi klan surgawi Kong dan semua pejabat tingkat tinggi semuanya marah, dan mata mereka penuh amarah. Mereka tidak tahu bagaimana guntur dewa itu terjadi, tetapi selama mereka memikirkan Gunung Kemalangan, mereka akan langsung memikirkan warisan. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, seseorang pasti telah menerima warisan yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Kong, itulah sebabnya terjadi penglihatan yang mencengangkan. Masalah ini tidak dapat ditoleransi oleh mereka, tetapi pada saat ini, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Dalam keadaan seperti itu, banyak anggota klan surgawi Kong, terlepas dari hidup atau mati, bergegas ke Gunung Kemalangan untuk menangkap penyusup. Tapi mereka semua dihentikan oleh Kong Shunlian dan Kong Moyu. Faktanya, guntur memang disebabkan di Gunung Kemalangan, dan warisan mereka memang diambil. Hanya saja guntur itu tidak ada hubungannya dengan warisan klan surgawi Kong mereka. Karena guntur itu disebabkan oleh seseorang, dan orang itu adalah Chu Feng. Pada saat ini, di kedalaman pegunungan Kemalangan, di istana, Chu Feng masih duduk bersila. Tapi di sampingnya, ada semua guntur. Guntur menembus formasi tersembunyi yang diatur oleh Chu Feng dan datang ke sisi Chu Feng. Seperti sepasang bilah guntur, mereka terus menembus ke dalam tubuh Chu Feng. Melalui kulit, melalui tulang, dan bahkan menembus dantian Chu Feng, menembus ke dalam jiwa Chu Feng. Guntur semakin banyak berkumpul, dan aura menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, itu seperti tangan guntur yang tak terhitung jumlahnya yang mencengkeram Chu Feng dan ingin mencabik-cabiknya. Pada saat ini, meskipun mata Chu Feng tertutup rapat, wajahnya menunjukkan rasa sakit. Namun, dia harus mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit dan penderitaan. Sebab, selama dia bertahan, dia akan bisa menerobos. Bab 2410 lanjutkan terobosan. Guntur horor mengelilingi seseorang, berniat untuk membunuh orang ini, menghancurkan orang ini, dan menghancurkan orang ini. Dan Chu Feng adalah orang ini. Mengenai situasi ini,
Chu Feng hanya bisa menahannya dan tidak punya pilihan. Bagaimanapun, ini adalah hukuman Tuhan. Jika Anda tidak tahan, bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan menderita luka berat, dan bahkan masa depan Anda akan berhenti di sini. Tapi selama dia menahan, selama dia bertahan, kultivasi Chu Feng akan bisa menembus. Tiba-tiba, guntur yang menakutkan mulai menghilang, dan saat berikutnya, Chu Feng, yang wajahnya penuh rasa sakit, menjadi cerah dan auranya menjadi lebih kuat. Terobosan, Chu Feng telah berhasil menembus dari setengah leluhur peringkat ke-7 ke setengah leluhur peringkat ke-8. Namun, Chu Feng masih tidak membuka matanya, kekuatan bela diri di sekujur tubuhnya masih mengalir dalam lintasan khusus, mengalir ke dantian dan kemudian memancar keluar dari dantian. Chu Feng mencoba untuk terus menerobos, mencoba menyerang leluhur setengah peringkat ke-9. Namun, Chu Feng hanya fokus untuk mempengaruhi kultivasinya, dan sudah melupakan keributan seperti apa yang akan ditimbulkan oleh kekuatan hukuman ilahi. Saat ini, klan surgawi Kong, meski tidak benar-benar diserang oleh Thunder, masih dalam keadaan panik. Sungguh ironis untuk mengatakan bahwa klan surgawi Kong jelas merupakan salah satu kekuatan paling kuat dan kuat di alam biasa 100 perbaikan. Tapi sekarang, kepanikan, kegelisahan, dan aura seperti hari kiamat menyelimuti raksasa ini seperti bayangan yang tak terlihat. Bisakah itu benar-benar diambil? Tapi warisannya diambil, bagaimana bisa menyebabkan penglihatan seperti itu? Kong Shunlian tidak mengira bahwa guntur itu adalah penglihatan yang disebabkan oleh hilangnya warisan. Kami tidak tahu seberapa kuat leluhur itu, tetapi yang pasti warisan yang ditinggalkannya benar-benar luar biasa. Kekuatan garis keturunan surgawi kita pada awalnya terkait dengan guntur. Semakin mengerikan penglihatannya, semakin menunjukkan kekuatan warisan. Dibandingkan dengan Kong Shunlian, Kong Moyu sangat yakin bahwa itu adalah warisan Kong dari klan surgawi. Telah diambil. Selama dia memikirkan guntur sebelumnya dan awan gelap yang sudah lama tidak menyebar di langit saat ini, dia dapat memikirkan betapa tirani warisan itu nantinya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya dengan marah, niat membunuh menyebar ke segala arah tanpa malu-malu. Nyatanya, pada saat ini di klan surgawi Kong, mereka yang tahu bahwa pegunungan kesialan telah dibobol pada dasarnya memiliki dua gagasan. Salah satunya adalah guntur itu terkait dengan warisan. Salah satunya adalah merasa bahwa guntur tidak ada hubungannya dengan warisan. Tapi tidak ada yang berpikir bahwa ini mungkin seni misterius hukuman dewa yang legendaris. Faktanya, belum lagi seni misterius hukuman dewa, mereka bahkan belum pernah melihat seni misterius hukuman surga. Kebanyakan dari mereka berlatih seni misterius hukuman manusia, meskipun mereka akan dihukum ketika mereka menerobos seni misterius hukuman manusia, itu hanya hukuman dari darah mereka sendiri. Hukuman semacam itu bukanlah jenis hantu dan dewa yang menghancurkan bumi dan menangis, dan bahkan orang lain tidak dapat melihatnya, dan tentu saja tidak akan menyebabkan penglihatan seperti itu. Jadi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa penglihatan seperti itu akan disebabkan oleh seseorang dengan garis keturunan surgawi yang menerobos kultivasinya. Mungkinkah hal itu tidak ada hubungannya dengan Chu Feng? Itu hanya kebetulan. Pada saat ini, Kong Zheng, yang sebelumnya meragukan Chu Feng, juga sedikit bingung. Jika masuk akal untuk mengatakan bahwa guntur yang menakutkan disebabkan oleh Chu Feng terakhir kali, maka kali ini tidak masuk akal. Karena masih ada jarak yang cukup jauh antara tempat guntur ilahi jatuh dan tempat tinggal Chu Feng. Gemuruh-gemuruh. Namun pada saat ini, awan gelap jauh di langit yang belum menghilang bersatu kembali, dan guntur yang menakutkan juga berderap lagi, kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Lagi, meskipun petir jatuh ke barisan pegunungan kemalangan sebelumnya, itu tidak melukai satupun anggota klan surgawi Kong. Tetapi ketika penglihatan yang menakutkan ini muncul kembali,
semua orang di klan surgawi Kong jatuh ke dalam kepanikan yang luar biasa. Mereka tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki guntur ilahi, tetapi kekuatan itu benar-benar dapat menghancurkan dunia. Gemuruh bergemuruh. Segera, guntur ilahi jatuh lagi, dan kali ini, tempat guntur ilahi jatuh masih merupakan gunung kemalangan. 2 kali berturut-turut, habis, warisan pasti diambil, Sialan, siapa sih yang mengambil warisan klan surgawi Kongku? Kong Moyu tidak hanya marah, tapi juga sangat cemas, berkeringat deras, dan gelisah-gelisah. Karena dia sudah memastikan bahwa warisan klan surgawi Kong telah diambil, yang menyebabkan penglihatan seperti itu. Tetapi dalam kasus ini, dia tidak berdaya, jadi dia secara alami cemas. Tuan Agung Penatua, itu tidak baik. Namun, pada saat ini, seorang penatua tiba-tiba berlari. Ada apa? Apa yang terjadi lagi? Kong Moyu bertanya dengan tidak sabar. Kong Ruozeng telah pergi untuk menantang Chu Feng lagi, dan dia telah mendobrak pintu istana, berkelahi dengan tuan muda Wang Qiang itu, kata tetua itu. Benar-benar lancang. Mengetahui hal ini, Kong Shunlian langsung marah, dan dia akan bergerak maju untuk menghentikannya, tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah, dan dia bertanya, bukankah aku mengirim orang untuk menjaga istana ketat? Bisakah kamu tetap masuk? Ini sebenarnya arti dari Tuan Yue Hua, kata tetua itu. Penatua Yue Hua. Mengetahui hal ini, belum lagi Kong Shunlian, bahkan ekspresi Kong Moyu pun berubah. Ada apa dengan Yue Hua? Apakah kamu tidak tahu bahwa Chu Feng adalah tamu terhormat yang diundang oleh Penatua Shunlian di bawah perintah patriark sendiri? Sebelumnya, Kong Ruozeng itu telah melakukan kesalahan, dan dampaknya sudah sangat buruk. Mengapa tetua Yue Hua terlibat sekarang? Mungkinkah bencana sudah dekat dan Anda bingung? Tetua Kong Moyu sangat marah. Berkata tidak senang. Dia sudah dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini, dan dia secara alami sangat marah ketika mendengar hal semacam ini. Kalian berdua penatua, ada alasannya. Penatua itu tampak malu. Apa yang terjadi? Desak Kong Shunlian. Setelah desakan Kong Shunlian, sesepuh juga memberitahu Kong Shunlian dan Kong Moyu apa yang terjadi. Jadi itu Chu Feng, dia benar-benar idiot. Klan surgawi Kong saya dengan ramah menghiburnya, tetapi dia memata-matai warisan klan surgawi Kong saya. Mengetahui apa yang telah terjadi, aura pembunuh di tubuh Kong Moyu menjadi lebih kuat. Berdiri. Kakak Moyu, apakah kamu bingung? Di mana gunung kesialan? Bagaimana Chu Feng bisa masuk? Kata Kong Shunlian. Tapi bukankah Chu Feng dalam pengasingan? Mengapa dia muncul di dekat pintu masuk gunung kemalangan? Jangan bilang, Qiu Qi sengaja berbohong untuk membalaskan dendam putra dan suaminya. Di masa lalu, bahkan jika dia diintimidasi, dia tidak mau menuntut. Bagaimana mungkin orang yang begitu baik melakukan hal seperti itu? Kata Kong Moyu. Qiu Qi, tentu saja, tidak akan berbohong, tapi Chu Feng tidak bisa memasuki gunung kemalangan, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa mengaktifkan formasi, kata Kong Shunlian. Masalah ini sangat penting. Ini bukan urusanmu atau aku, tapi karena Chu Feng dicurigai, dia tidak boleh melepaskannya. Wawancara, jika Chu Feng memang mundur, maka Qiu Qi berbohong, dan ketika saatnya tiba, saya tidak perlu Anda memberitahu saya tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Tetapi jika Chu Feng itu tidak mundur, maka dia pasti telah memasuki pegunungan kemalangan, dan tidak peduli apapun, Chu Feng tidak dapat dibiarkan hidup-hidup, kata Kong Moyu. Moyu, aku bisa mengerti perasaanmu. Kepentingan klan kita lebih penting dari apapun. Klan kita.
warisan, tapi aku tidak bisa melanggar sumpahku. Itu sebabnya aku tidak bisa berdiri dan menonton masalah ini. Pada titik ini, Kong Shunlian bangkit dari langit dan terbang menuju istana tempat tinggal Chu Feng. Benar-benar membosankan. Melihat ini, Kong Moyu tiba-tiba mengikutinya, dan kedua tetua yang bertugas menjaga tempat ini pergi bersamaan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.